Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast Suka-Suka seri pertengahan Desember. Sebenarnya gue tuh mikirnya mungkin bisa dibikinnya agak-agak akhir Desember, tapi kok gue kangen kalian ya. Jadinya akhirnya gue nanya, emangnya bagusnya kita ngomongin apa ya? Soalnya gue sendiri juga bingung mau bahas apa. Dan kalau kalian lihat gue jarang-jarang ngeposting itu karena kebanyakan diulang-ulang lagi. Akhirnya gue sendiri juga ngapain gue ulang-ulang lagi. So, kali ini kita bahas by request. Gue ada yang gue turuti requestnya, ada yang enggak ya. Nanti kita lihat aja gimana nantinya. So, gosip yang beredar terbaru saat ini adalah soal Snack Taro, jurudem lagu yang komplain karena Yamaha belum sama sekali kasih penjelasan kenapa di tes Valencia itu M1-nya memble. Jadi dia bilang kayak gini, sampai sekarang kami belum mendapatkan penjelasan dari Yamaha tentang apa yang terjadi sebenarnya di tes Valencia dan kenapa motor itu tidak bekerja seperti yang saya mau. Intinya sih seperti itu. Meregali sih sebenarnya sudah bilang, kami akan mencoba untuk menganalisa apa yang terjadi. Masih ingat waktu di podcast sebelumnya enggak ya, gue bilang kemarin bahwa Papa Willow itu akan mengadakan tes di Jerez. Kemudian nanti di Jepang itu akan dites lagi untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan motor ini. Tetapi sampai kemarin si Snack Taro diwawancara dia masih bilang nggak tahu, Yamaha nggak kasih tahu apa yang terjadi. Kenapa di Valencia motor itu justru memble pada saat di tes Misano semuanya itu memberikan prospek cerah ceria gitu. Jadi kemarin ditanya lagi lah sama si Lin Jarvis, ada apa? Jadi si Lin Jarvis itu nggak menjelaskan dengan detail apa yang terjadi, tapi dia cuma bilang bahwa kami nggak perlu khawatir karena masih ada jeda untuk mengembangkan motor ini sampai tes Sepang. Jadi sempat ditanya apakah ini karena keterbatasan Yamaha sebagai satu-satunya yang punya mesin inline, terutama karena tahun depan Suzuki bakal nggak ada, sehingga power yang diminta oleh Quartararo itu nggak pernah berhasil. Oke, top speed oke, tetapi powernya tetap nehi-nehi. Nah, Lin Jarvis bilang, kami itu sampai merekrut Luca Marmorini untuk bergabung agar kami punya solusi bagaimana caranya menambah power di mesin inline kami. Tetapi dia dengan PD-nya dan menurut gue sedikit kuar-kuar, dia bilang, kami yakin power tidak akan menjadi keterbatasan bagi unit mesin yang berbeda menurut dia. Karena ya lah Honda, Ducati, bahkan Aprilia itu sebenarnya nggak terlalu bermasalah dengan power sebenarnya, kecuali Aprilia. Kemarin si Papa Kembar ngomel soal power sih sebenarnya. Tetapi dia lebih fokus kepada grip ban belakang. Nah, powernya sendiri kalau untuk mesin V4 itu nggak terlalu masalah. Nah, itu adalah masalah mesin inline. Sejak dari zamannya Bebe Vale sampai ada media yang membahas, itu sudah jadi wanti-wanti sama Bebe Vale. Coba kalian utak-atik ini mesin ini perlu power, tapi memang Bebe Vale udah bilang memang ini mesin kelemahannya adalah power. Jadi ya kita cuman bisa mengutak-atik di sisi yang bisa kita tingkatkan. Kalau memang itu kelemahan kita coba meningkatkan di sisi lain. Itulah kenapa keunggulan Yamaha adalah corner speednya. Dia jauh lebih cepat di tikungan, tetapi memang dia nggak kuat kalau di trek lurus. Memble, loyo. Sementara Ducati dulunya itu kuat di trek lurus tapi lemah di tikungan. Sekarang mereka sudah membaik di tikungan menurutnya Pecco Bagnaia, terutama juga di motor baru yang kemarin di tes Valencia. Dia bilang lumayan bagus lah deliverynya di tikungan. Cuman masalahnya apakah itu akan lebih cepat dari Yamaha atau enggak? Sisa itu aja. Jadi sama seperti Papa Willow bilang, kita ini sebaiknya kembali ke Yamaha filosofi lama, di mana memang power itu bukan kekuatan terbaik, tetapi kita bisa meningkatkan di top speed dan kita bisa cepat, jauh lebih cepat di tikungan. Intinya sih seperti itu. Jadi memang maunya Bebe Vale memang nggak masalah kalau nggak ada power, tapi yang penting ada top speed.
Nah, di motor yang baru ini menurutnya Papa Willow top speednya udah bagus, tetapi yang diminta oleh Jurlun Belagu adalah powernya. Nah, power itu bukan fitur terbaik dari mesin inline. That's the problem. Makanya diundanglah Luca Marmorini untuk bergabung untuk utak-atik nih gimana caranya supaya ini ada power. Nah, pas di tes Valencia malah nggak ada powernya saudara. Jadi ya akhirnya bingung sendiri juga. Jadi menurutnya Papa Willow ya kalau nggak bisa jangan dipaksa. Karena memang itu bukan fitur terbaik kita. Masalahnya mesin kita adalah mesin inline. Tetapi Papi Perilin Jarvis kembali keluar-keluar bilang bahwa keterbatasan power itu bukan tergantung pada struktur mesin. Well, mari kita lihat nanti di Sepang seperti apa. Karena memang Papa Willow kemarin ngetes di Jerez juga nggak kasih clue apa yang terjadi. Yang ada adalah Snake Taro kemarin latihan motocross terus tangannya patah. Dia pamer tangannya lagi nggak digipsi, itu kayaknya dikasih penyangga. Tapi dia bilang nggak perlu dioperasi katanya. Cuman perlu istirahat doang. Ya oke lah, mungkin cuman retak, bukan patah yang emang patah, beneran patah. So ini yang menjadi concern di Yamaha. Kalau menurutnya Meregali dan Papa Willow, lebih baik kita kembali ke filosofi lama, kembali meningkatkan corner speed kita jauh lebih cepat daripada saingan kita, oke? Lalu meningkatkan top speed kita, karena top speed itu adalah yang diminta Bebe Vale dari dulu-dulu, kecuali power. Dia bilang, ya pengennya sih minta power, tapi saya tahu ini bukan fitur terbaiknya M1. Dia ngerti motornya lah, tapi paling nggak ya naikin lah top speednya. Nah, gue curiganya inilah yang menjadi alasan kenapa Yamaha ngebet bener agar tim Muni VR46 pindah ke Yamaha. Gue akhirnya mulai ngerti benang merahnya kenapa. Karena kalau tim VR46 bergabung di Yamaha, Bebe Vale jadi kan sering nongkrong di Yamaha. Dan itu jadi bikin Bebe Vale bisa mengamati apa yang menjadi kelemahan untuk M1 mereka. Jadi ya paling enggak ada sedikit cara lah gimana caranya supaya Bebe Vale kasih masukan gitu ya. Meskipun bukan dia sendiri yang menunggangi motornya, tapi paling enggak dia dapat masukan dari para muridnya. Jadi dia bisa ngerti sebenarnya apa yang terjadi. Karena kalau cuma Morbidelli yang ada di Yamaha, Bebe Vale nggak bisa nongkrong di situ karena itu kan bukan tim dia. Beda cerita kalau tim VR46 yang bergabung dengan Yamaha, mau nggak mau Bebe Vale nongkrong di situ kalau dia ada waktu, bener? Jadi memang menurut gua itulah kenapa Yamaha agak-agak ngebet gimana caranya nih supaya tim VR46 bergabung dengan Yamaha dengan cara secepat mungkin. Kalau perlu pakai putus kontrak dari Ducati. Nah ini nih yang kemarin mulai ada isu. Kalau kemarin kalian dengar podcast seri Championi, itu kan kalian pasti tahu bahwa Bebe Vale secara resmi sudah menolak Yamaha. Jadi Bebe Vale sudah bilang, kami nggak akan pindah ke Yamaha kalau belum selesai kontrak dengan Ducati. Dan itu adalah tahun 2024 akhir. Oke? Pun bila kami pindah, kami akan mempertimbangkan performa motor. Kenapa? Karena kami ingin motor yang kompetitif untuk anak-anak didik kami. Meskipun memang selama ini mereka dididik dengan kerjasama dari Yamaha. Jadi Bebe Vale udah tegas soal itu. Kita nggak bakal pindah ke Yamaha kalau belum selesai kontrak. Dan kalaupun kami mau pindah, kalaupun selesai kontrak, kami akan mempertimbangkan apakah motor itu kompetitif atau enggak. Karena sejauh ini yang kompetitif itu Ducati dan anak-anak kami nyaman dengan Ducati. Jadi kalau belum teryakinkan bahwa M1 ini bakal kompetitif, ya nggak bisa. Dan bagaimana cara meyakinkan itu? Ya Morbidelli kuncinya. Bener nggak? Nggak bisa mereka pakai patokan Quartararo. Kenapa? Karena motor itu dibuat hanya untuk Quartararo. Sementara Morbidelli itu adalah anak didik yang bisa dibilang terlama juga di VR46. Jadi kalau dia nggak nyaman, itu berarti nggak nyaman juga buat anak-anaknya. Bener nggak? Jadi menurut gua memang Morbidelli adalah kunci di sini. Nah masalahnya adalah Yamaha naga-naganya ini bakal mendepak Morbidelli di tahun 2024. Itulah kenapa mereka ngebet agar VR46 itu bergabung di tahun 2024. Kalau mau bergabung di tahun 2024, otomatis pembicaraan kontraknya bakal tahun depan. Jadi menurut gua incarannya nih, gimana caranya supaya Muni VR46 bergabung dengan Yamaha tanpa harus melibatkan Morbidelli.
Oke, itu motor kompetitif untuk Quartararo, tapi kalau itu nggak kompetitif untuk Morbidelli ya berarti ya nggak mungkin mereka percaya Quartararo daripada Morbidelli, ya kan? Bener? Jadi memang Bebe Vale menurut gua itu mainnya bijak. Gua gak bakal bisa lu tekan kalau lu gak bisa bikin yang terbaik untuk support anak didik gua yang sebiji itu di situ, Morbidelli. Kalau lu gak bisa support dia, itu berarti gua juga tanda tanya lu bakal support anak-anak gua kalau pindah. Bener? Ntar nasibnya kayak RNF lagi. Itu RNF ternyata itu putus kontrak dari Yamaha. Jadi Dato R itu bongkar kartu. Dia bilang gini, kami memaklumi bahwa di tahun pertama kontraknya itu cuma 1 tahun. Kami memaklumi. Kenapa? Karena RNF ini adalah perusahaan baru yang dibentuk karena kemarin kan Petronas bubar. Jadi istilahnya kemurahan hatinya Yamaha lah ya untuk menerima RNF ini sebagai tim satelit mereka meskipun baru brojol. Tetapi karena ada namanya Dato R di situ. Oke? Nah, masalahnya adalah harapannya Dato R kontrak ini diperpanjang itu sekitar 2 tahunan. Tetapi Yamaha pengennya cuma 1 tahun aja. Itu yang bikin Dato R nggak mau ambil opsi itu. Jadi Dato R bilang, kami itu adalah tim yang menginginkan kerjasama yang jangkanya panjang. Sehingga kami tidak perlu terlalu khawatir. Karena kalau cuma setahun ya tiap tahun direview, tiap tahun pusing, tiap tahun harga motor beda, kan pusing baby. Jadi ya mereka inginnya paling enggak 2-3 tahun lah ya. Tetapi Yamaha nggak kasih, maunya 1 tahun, maunya 1 tahun. Itu lagi meski ribet antara spek A, spek B, spek C, pusing kan. Sementara Aprilia tumplek blekpeng. Lu 3 tahun sama kita, 3+2 kalau nggak salah kontraknya, jadi 3 tahun. Nanti perpanjangan opsinya 2 tahun. Beda sama RNF kemarin sama Yamaha 1+1 kan. Jadi dia mintanya 3+2. Itu pun gaji rider dibayar sama Aprilia, itu satu. Yang kedua, si Oliveira dapat motor pabrikan, nggak pakai acara spek A, spek B, spek C yang bikin pusing itu. Pokoknya lempeng aja motor pabrikan situ. Terserah nanti supportnya tergantung duit lagi, itu bedanya. Yang penting adalah jangka panjangnya, itu yang dicari oleh Dato R biar dia nggak mau pusing soal dana lagi. Dan dia sendiri mengakui bahwa sponsor dia itu dibantu oleh Ketua DPRD tingkat pusat, Carmelo Espeleta, dengan Cryptodata, perusahaan yang kalau nggak salah berasal dari Hungaria atau Rumania ya. Itu jangka waktunya 5 tahun loh kontraknya. Enggak, 4 tahun. 4 tahun kontraknya sebesar 50 juta euro. Lumayan, Bu. Jadi menurut dia, daripada gue pusing-pusing sama Yamaha cari sponsor kiri kanan, gue pindah ke Aprilia, dapat bantuan dari Dorna, apalagi yang kurang? Kontraknya juga jangka panjang, daripada pusing sama Yamaha udah spek A, spek B, spek C cuma setahun tok lagi, supportnya juga setengah hati, pusing lah dia. Tapi ya menurut gue wajar sih di posisi seperti itu. Nah ini juga kalau menurut gue Bebe Vale belajar dari itu. Ngapain putus kontrak dari Ducati kalau satu, belum pasti motornya bakal bagaimana. Yang kedua, kalau ke sana jangka waktu kontraknya seperti apa, paket kontraknya seperti apa, supportnya seperti apa. Kenapa? Karena dia sendiri belajar dari RNF. Sementara yang sudah berjalan dengan Ducati itu good, luar biasa bagus. Meskipun mereka tim independen, pabrikan tetap memberi support yang nggak setengah-setengah. Coba bandingin di Yamaha waktu Bebe Vale masih di RNF sama Morbidelli. Setengah matinya minta part, padahal sudah dia yang bawa duit. Pusing kan? Sudah RNF-nya pelitnya, sudah Yamaha pelitnya, alah. Mending ku Ducati. Ducati selama lu ada duit, ya oke, lu dikasih partnya. Dan kalaupun lu gak dikasih part, ditanya apa yang kurang. Gigi Dalinya itu sampai nanya ke Luca Marini, lu kenapa? Oh gua gak bagus nih postur tubuh, dibikinin sadel. Jadi emang kalau mau dibilang support, Ducati gak diragukan lagi. Jadi kalau menurut gua ya wajar juga. VR46 mikir ngapain gue pindah kalau di sini lebih enak, bener? Dan ini sepertinya yang coba diganggu-ganggu. Yamaha memakai cara, ya kalau menurut gue sih agak-agak licik. Dia pakai ketua FIM, Jorge Viegas, untuk kalau menurut gue sih melempar isu supaya antara Ducati dengan VR46 ini agak-agak rusuh. Jadi meskipun Bebe Vale itu sudah menolak dengan tegas di Dei Campioni kemarin, minggu depannya itu FIM bikin acara
FIM Award di Rimini, dan Viegas itu malah buang rumor. Dia bilang apa? Saya sih belum ada info terkonfirmasi, tetapi ada info yang masuk bahwa memang Yamaha tahun 2023 bakal nggak ada satelit. Tetapi tahun 2024 nanti si VR46 itu bakal bergabung dengan Yamaha. Itu info yang masuk, tapi ya lumayan lah infonya bisa terpercaya. Menurut dia sih infonya A1. Jadi ini yang bikin heboh media. Akhirnya dikonfirmasi lah ke Uchiyo. Nah Uchiyo akhirnya jadi naik pitam sendiri karena sebel kan. Jadi dia bilang, ini si Viegas buang kata ini asalnya dari mana? Maksudnya dia begini, apakah penjelasannya seorang Valentino Rossi itu kurang buat elu sampai elu mesti nanya lagi ke gua? Jadi saya sendiri nggak tahu si Viegas itu buang rumor itu tujuannya apa. Karena dia dapat info, saya sendiri nggak tahu. Ya kalau dia dapat info kan mestinya kasih tahu saya dong ya. Dia sambil ketawa juga. Bagi-bagi dong infonya kalau memang tahu. Kok saya nggak tahu? Padahal itu tim saya gitu loh. Jadi Uchiyo itu kembali lagi menegaskan bahwa kami tidak akan memutus kontrak dari Ducati. Pun bila kami akan pindah pabrikan, kami harus mempertimbangkan apakah motor itu kompetitif untuk anak-anak didik kami. Karena gosip berhembus sepoi-sepoi gara-gara bicaranya Viegas kemarin itu Ducati sempat kalang kabut. Kenapa? Karena gini, kalau isu itu benar, karena kan Viegas itu adalah ketua FIM. Ini kalau mau dibilang bukan orang salah-salah yang lempar statement, bener nggak? Jadi Ducati wajar, bingung. Jadi dia itu sampai nelpon Uchiyo, bener lu mau pindah? Katanya Viegas lu bakal pindah. Jadi Uchiyo itu sampai, hah? Siapa bilang? Makanya akhirnya dia buang kata ke media. Coba itu kalau kalian punya info di luar, bagi-bagi sama kami. Supaya kami juga tahu. Nyindir Viegas dia. Jadi intinya adalah kalau sampai Ducati mempercayai isu ini, ada kemungkinan support itu tahun depan akan berkurang untuk VR46. Karena kalau lu tahu tim satelit lu bakal pindah, lu akan mengurangi porsi-porsi tertentu yang akan menjadi rahasia tim. Kalau lu kekurangan support, otomatis lu memble. Dan kalau lu memble, ya otomatis lu nggak seneng. Kalau lu nggak seneng, ya otomatis lu pindah. Jadi ini sepertinya yang dipakai oleh, gua nggak tahu apakah ini DPRD tingkat pusat ikut terlibat, karena ya you know lah ya Ducati terlalu banyak satelit. Masalahnya juga kan Dorna udah bilang, Espeleta sendiri bilang, saya sendiri nggak menyangka bahwa Yamaha akan ditinggalkan oleh satelitnya. Dia nggak nyangka, jadi ya bukan salahnya Carmelo Espeleta meloloskan Ducati, karena memang tim satelit sendiri yang mau bergabung dengan Ducati. Karena kan penawaran dari pabrikan-pabrikan kan itu akan dipertimbangkan oleh tim satelit. Kalau ternyata dari Ducati lebih menarik dan lebih menjamin, ya mereka akan ke Ducati. Masih ingat Gresini kemarin waktu sebenarnya dibujuk-bujuk untuk ke Aprilia, pada akhirnya kan mereka pindahnya ke Ducati juga. Padahal VR46 udah pasti bakal ke Ducati, cuman belum pengumuman aja kan waktu itu. Karena pikirannya adalah Gresini bakal ke Aprilia, karena kan waktu itu Gresini kekurangan dana tuh. Jadi dibujuk-bujuk ke Aprilia karena VR46 pengen ke Yamaha, tapi Yamaha lebih memilih RNF. Jadi VR46 itu sudah pasti bakal ke Ducati, karena nggak mungkin ke Aprilia. Mereka nggak ada koneksi ke Aprilia, karena kan si Pecco Bagnaia di Ducati, jadi otomatis dia koneksinya ke Ducati. Sementara Gresini itu kan koneksinya ke Aprilia, dan memang terang-terangan sedang nego ke Aprilia. Nggak taunya malah pengumuman sama Ducati. Ya karena VR46 nggak bisa pindah ke Aprilia lagi, karena memang mereka nggak pernah mempertimbangkan Aprilia sebagai pabrikannya, ya mau nggak mau ngumpul semua di Ducati. Apakah itu salahnya Dorna? Ya bukan. Lalu kalau Yamaha kehilangan RNF tahun depan, apakah itu salahnya VR46? Ya bukan. Apakah itu salahnya Dorna? Ya bukan. Salahnya siapa? Yamaha. Kenapa? Karena Yamaha tidak memberikan penawaran yang menarik untuk tim satelitnya. Justru lebih menarik penawaran dari Aprilia. Mereka pindah. Jadi ngerti kan ya? Sebenarnya bukan salahnya Ducati juga kalau akhirnya tim satelit ngumpul di dia. Pokoknya yang nggak diduga kemarin itu Gresini sebenarnya. Tapi ya dimaklumi juga karena memang kemarin almarhum Fausto Gresini itu berjanjinya dengan Ducati. Tetapi
kondisinya kan kemarin gara-gara soal keuangan. Sebenarnya di atas kertas itu lebih menarik Aprilia, tapi waktu itu Aprilia kan kurang menjanjikan tuh motornya. Jadi ya bener juga keputusannya Nadia Grace ini untuk bergabung dengan Ducati, karena begitu race Qatar, Enea Bastianini ini menang. Jadi kalau Yamaha faktanya nggak terlalu menarik untuk tim satelitnya sendiri sampai tim satelitnya memutuskan hengkang, ya bukan salahnya Dorna juga. Tetapi kalau memang ada Dorna di belakang pernyataan ketua FIM, ya menurut gue sih bisa masuk di akal juga. Kenapa? Karena pernyataan dari sekelas ketua FIM itu bukan hal yang bisa disepelekan. Apalagi dia bilang ya ada info lah yang bisa dipercaya. Jadi kalau menurut gue wajar Ducati akhirnya kalang kabut nanya ke Uchiyo-nya sendiri juga akhirnya sebel. Kenapa? Karena udah dibilang kagak, nggak percaya juga. Karena kalau hubungan mereka dengan Ducati itu rusak, itu berimbas pada support untuk anak didik mereka, dan itu dia yang nggak mau. Jadi dia akhirnya menegaskan kembali komitmennya bahwa kami tidak akan pindah dari Ducati sampai kontrak berakhir. Itu adalah tahun 2024 akhir. Jadi kalau kami mau pindah, yaitu berarti tahun 2025. Dan kalaupun kami mau pindah tahun 2025, ya lihat lagi motornya kompetitif atau enggak. Dan bagaimana caranya mengetahui itu kompetitif atau enggak, ya lihat aja performanya Frankie Morbido. Bener? Kalau itu motor bisa bikin mereka seperti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo bersaing 1-2, nah itu baru bagus. Bener nggak? Itu baru ya mungkin bisa dipercayalah sebagai tim satelit. Tapi kalau jomplang kayak gitu, ya kan satelit mikir juga kalau bergabung. Sama-sama rider pabrikan aja jomplang begitu motornya dipakai, apalagi kita yang satelit coba, yang supportnya setengah hati. Jadi ya kita lihatlah nanti M1 musim depan itu akan seperti apa di Sepang, karena itu kalau bisa dibilang adalah update mesin yang terakhir, oke? Nanti di Portimao itu adalah update part terakhir. Meregali sendiri sudah bilang bahwa mesin yang dipakai di tes Valencia kemarin itu adalah sudah 80% fix untuk dipakai musim depan. Jadi di Sepang itu sisa 20%-nya. Nah ini yang menjadi tanda tanya buat Quartararo. Kalau itu kondisinya 80%, mati gue. Kita lihatlah kalau di Sepang nggak bagus, wah gue akan hitung-hitung apakah gue akan perpanjang atau enggak. Dia bilang beneran loh. Jadi dia bilang kita lihat nanti di Sepang itu akan menjadi pertimbangan untuk saya, apakah saya akan memastikan kembali masa depan saya di Yamaha atau bagaimana. Oh itu menarik. Kenapa? Karena kita tidak tahu musim depan apakah akan ada breaking news tengah musim. Ngomongin breaking news tengah musim, kemarin ada yang tanya kira-kira lengannya Marc Marquez itu bakal bagus nggak ya semusim depan tahun 2023. Gue bilang belum tentu. Kenapa? Karena tahun depan itu akan ada sprint race. Sprint race itu adalah race jangka pendek setengah dari jumlah lap race penuh di hari Minggu. Itu akan diadakan di hari Sabtu, penggantinya FP4, di mana lu harus benar-benar membetot gas. Kenapa? Karena ban itu udah nggak dipakai di situ. Jadi lu nggak perlu menghitung kira-kira ban gua akan aus apa enggak dihitung lagi. Kenapa? Karena race-nya cuma setengah dari race penuh. Jadi lu nggak perlu mikirin ban aus apa enggak. Jadi kuncinya adalah lu bisa betot gas apa enggak. Nah itu artinya lengan kanannya akan terus dipakai. Dan itu akan terjadi setiap minggu sebanyak 21 atau 22 race. Sebenarnya sih 22 race, tapi kayaknya Kazakhstan apa ya masih dalam tanda tanya. Katanya sih ada kemungkinan itu akan ditiadakan sama seperti Kimiring, karena kita belum tahu apakah itu jadi dibikin apa enggak, gimana lah. Pokoknya intinya itu satu agak diragukan. Jadi memang 21 race aja. Kalau lu tambah dengan sprint race ya berarti totalnya 42 race. Dan di 21 sprint race itu lu benar-benar harus menggunakan 100% lengan lu untuk membetot gas. Kenapa? Karena lu nggak perlu pelan-pelan lagi untuk menghemat ban. Itu yang menjadi poin apakah lengannya ini akan bertahan sampai tengah musim atau enggak. Sementara yang punya lengan sendiri akhirnya curhat. Jadi dia itu curhat, dia bilang kayak gini. Kemarin waktu di Mandalika habis crash, saya mengaku bahwa saya sebenarnya sudah nggak mau ngeres. Saya udah nggak mau balapan. Kenapa? Karena kondisinya adalah kepala saya baik-baik saja, tapi saya lihatnya dua.
Jadi masih ingat dia dapat penglihatan ganda itu ketika di jalan pulang. Karena waktu itu dia di Mandalika belum terdeteksi penglihatan ganda. Dia cuma terdeteksi agak sedikit linglung, makanya dia mau pulang. Karena kan waktu itu antara Mandalika dengan Argentina itu kan jedanya agak lama. Jadi dia pulang dulu ke Spanyol. Nah, di jalan pulang baru dia dapat tuh penglihatan ganda. Kan akhirnya dia khawatir, kepala saya mestinya baik-baik saja, kenapa jadinya tambah parah? Jadi dia bilang, sejujurnya saya itu sudah gak mau balapan. Dan balapan itu hanya sekedar profesi untuk saya. Jadi kalau selama ini ABR memuja-muja idola dia bahwa wah luar biasa mentalnya. Dan ketika dia keluar-keluar sebelum ke Austin bahwa kondisinya semakin baik, ternyata dia mengakui satu hal. Saya turun balapan hanya sekedar profesionalisme. Saking dia sudah kehilangan mau untuk balapan. Tetapi di Austin kemarin dia kan sempat keluar-keluar. Dia bilang, saya nggak masalah tuh sama mata saya. Pokoknya saya pikir di kondisi saya nggak dapat jaminan dari dokter bahwa ini mata nggak bakal balik lagi ya. Mending saya nothing tulus aja saya turun. Banyak yang berpikir bahwa wow, dia mentalnya bagus. Nope, dia bilang apa? Saya sebenarnya nggak mau balapan. Balapan itu cuma profesionalisme. Jadi wajar ketika lengannya itu benar-benar sudah nggak bisa dia paksa, dia akhirnya memutuskan rehat jauh sebelum tengah musim. Jadi breaking news yang gue pikir-pikir bakal tengah musim, yang sudah gue tebak-tebak dari awal musim bahwa itu bakal tengah musim, ternyata dia percepat. Meskipun sebenarnya Jepang dan Honda itu maunya dia breaking newsnya di tengah musim sebenarnya, tapi dia memaksanya lebih cepat. Kenapa? Karena menurut gue sebenarnya dia udah gak mau membalap, itu profesionalisme aja. Dan karena dia memilih itu profesionalisme, dia lebih mikir gimana caranya supaya gue gak cacat. Kenapa? Karena kontrak gue masih ada 2 tahun ke sana. Daripada di sini gue awut-awutan lagi gak pengen membalap dengan keributan yang terjadi di Honda. Dia minta part apa, dikasihnya apa, dia sendiri puyeng. Akhirnya dia bilang apa? Ya udah gua operasi aja dulu. Dia sendiri bilang kalau gua nggak operasi, gua pensiun. Udah gua nggak bisa paksa lagi lengan gua. Bukan karena dia ada passion, tetapi karena dia lebih mikir daripada gua cacat, daripada gua pensiun, mending gua operasi. Dan itu juga sebenarnya gua yakin waktu di tes Misano sebenarnya dia nggak mau turun. Tetapi karena Alberto Puig ngeprank dia, mau nggak mau dia turun. Kenapa? Profesionalisme. Tapi yang dia akui adalah setelah dia operasi keempat, lengannya mulai merasa. Tapi yang harus diakui adalah setelah keputusannya untuk mundur sebelum tengah musim dan operasi keempat, menurut dia itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia bikin selama karir dia. Kenapa? Setelah dia operasi, dia turun track meskipun rada-rada dipaksa, tapi nggak terlalu sakit sudah lengan dia. Dan menurut dia, Honda agak improve setelah dia tinggal. Jadi dia berhasil pole Motegi, dia berhasil podium. Ya menurut dia itu adalah peningkatan. Jadi dia sedikit optimis bahwa kondisi lengannya akan membaik. Jadi dia bilang, menurut saya lengan saya ini belum 100%. Tetapi bagaimana kondisi 100% itu kita akan lihat ketika saya performanya udah nggak bisa lebih baik lagi. Jadi kalau saya masih bisa lebih baik, berarti lengan saya belum 100% dipakai. Tapi kalau saya sudah nggak bisa lebih baik lagi, itu berarti lengan saya udah 100%. Kenapa? Karena lengan kanan saya ini yang udah patah 4 kali dibongkar, jelas akan berbeda dengan lengan kiri saya dalam kondisi 100%. Jadi dia bilang kita lihat nanti seperti apa, karena saya juga nggak tahu. Kita lihat juga motornya. Nah, ngomongin soal persaingan tahun depan, Mbak Yu, kira-kira tahun depan bakal gimana? Sebenarnya sih terlalu dini kalau kita belum lihat motor di tes Sepang. Tetapi kalau menurut gua yang mendominasi kalau berdasarkan tes Valencia kemarin masih tetap Ducati, Yamaha masih tetap kalau menurut gua ya, terutama karena gua percaya Papa Willow akan memperbaiki M1 ini ke versi yang lebih seimbang, lebih mengakomodasi cara membalap Morbidelli. Kembali ke filosofi smoothnya dia. Yang patut diperhitungkan berikutnya adalah KTM. Kenapa? Karena KTM punya Pol Espargaro yang mantan Honda, mantan Yamaha, juga punya Jacques yang mantan Ducati, plus mereka sudah ngumpulin krucif-krucifnya Ducati, hasil bajakan-bajakan. Jadi menurut gua KTM patut diperhitungkan tahun depan. Aprilia apa kabar? Sorry tuh saya juga masih agak tanda tanya, tapi ya kita nggak tahu karena
berdasarkan tahun ini nggak ada yang menyangka bahwa Aprilia bakal bagus. Jadi ya mungkin mereka akan jadi underdog lagi tahun depan, who knows. Honda, nah ini dia nih. Karena selama ini Honda itu patronnya adalah Marc Marquez. Jadi kalau Marc Marquez bilang no, ya lu mau percaya siapa lagi kalau bukan Marc Marquez, coba. Jadi sorry to say, kalau menurut gue Honda, kita lihat lah kondisinya di Sepang nanti apakah Marc Marquez bisa mengendalikan atau membawa itu lebih bagus atau enggak, ya kita lihat. Tapi sejauh ini menurut gue motor yang bersaing di track tahun depan itu masih tetap Ducati. Yamaha dengan optimisme bahwa Frankie Morbidelli akan lebih diakomodasi riding style-nya dan ini akan kembali ke style 2019 karena 2020 kan kemarin pengembangannya di freeze. Jadi mungkin akan sedikit kembali ke style 2019 di mana motor Yamaha lumayan bisa mendominasi. Kemudian yang ketiga yang patut diperhitungkan adalah KTM. Kenapa? Karena mereka punya hasil bajakan dari Ducati kemarin. Gubeli ini kan dibajak juga. Jadi memang kalau menurut gua harus ada hasil dong dari hasil bajakan-bajakannya KTM. KTM itu kemarin dinobatkan sebagai pabrikan tersukses di ranah MotoGP versi FIM karena mereka kan punya tim di Moto3, Moto2 dan MotoGP. Dan semuanya bisa dibilang sukses meskipun ya di kelas MotoGP nggak terlalu mendominasi, tetapi ya lumayan lah ya, Oliveira ada menangnya, Brad Binder ada podiumnya, ya lumayan lah ya. Jadi KTM itu bilang, kami sengaja mengubah line up kami untuk tahun depan dengan rider-rider yang lebih pengalaman karena kami juga akan bekerja dengan para teknisi yang lebih berpengalaman. Jadi kalau lu kasih newbie di situ kan nggak nyambung. Ada sih Augusto Fernandez tapi kan ditemani oleh Paul Espargaro yang jauh lebih pengalaman. Sebenarnya ini mirip dengan Petruk sama Iker Lecuona kemarin ya. Jadi memang masih agak-agak rancu. Nah kali ini line up mereka adalah rider-rider pengalaman lebih kepada karena mereka membajak para kru dan teknisi dari pabrikan lain yang juga punya pengalaman. Jadi memang harus bekerja sama dengan rider yang berpengalaman supaya ceritanya nyambung untuk developing motor. Kalau ngomongnya sama rookie kan nggak nyambung kakak. Jadi mereka sendiri bilang, kami belajar bahwa kami tidak akan lagi mempromosikan rider dari Moto2 itu terlalu cepat. Ya kalau menurut gue sih Augusto Fernandez agak-agak cepat, tapi ya udahlah ya. Memang dia layak kalau menurut gue karena kan dia jurdun Moto2 kemarin. Tapi apakah nasibnya bakal seperti Remy Gardner ya? Kita lihat aja nanti gimana. Oke, jadi kita udah bahas breaking news, udah bahas Yamaha, udah bahas KTM, udah bahas Aprilia, udah bahas VR46, apalagi ya? Nggak ada, itu aja. Pendek-pendek aja ya, karena ini kan podcast suka-suka gue juga cuman kangen kalian, makanya gue bikin podcast. Oke deh, see you next time guys, bye-bye.